Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dalam Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Hukum Pamer Kekayaan di Media Sosial dalam Pandangan Islam. Pamer harta ialah pamer kekayaan yang ia miliki. Tanpa disadari, kita sering sekali memamerkan kekayaan itu melalui sosial media, lalu lupa untuk bersedekah. Jika di zaman Qarun memamerkan harta bendanya dengan cara keluar istana, maka di zaman ini teman-teman tak perlu keluar rumah, cukup update sosial media. Ketika banyak orang melihatnya, lalu timbul rasa berbangga diri karena telah memperlihatkan harta bendanya. Lantas, adakah di antara kita yang gemar memamerkan harta yang dimiliki? Ingatlah teman-teman, apa yang sekarang menjadi milik kita semua tak lepas atas izin Allah. Allah mengizinkan kita meminjamnya, dan kapan saja jika Allah mengambilnya, maka tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Meski kita merasa barang itu adalah hak kita melalui usaha yang telah kita tempuh, ingatlah teman-teman, semua itu milik Allah. Lagi-lagi kita hanyalah peminjam dan tugas kita menjaganya. Harta yang dimiliki bukanlah kita sepenuhnya. Ingat, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih ironisnya lagi, ketika kita merasa taat, sungguh taat kepada apa yang telah Allah wajibkan kepada diri kita, tapi lagi-lagi suka merendahkan orang lain, melihat orang lain penuh dengan dosa dan diri kita tanpa dosa. Begitu sombongnya diri ini telah merasa taat tanpa dosa dan orang lain penuh dosa. Na'udzubillah. Sekali lagi teman-teman, berhati-hatilah dengan perkara merendahkan orang lain, karena keimanan itu naik turun dan semua itu datangnya dari Allah. Jangan sampai kesombongan kita karena merasa taat, lantas Allah pun mencabut nikmat hidayah yang telah diberikan. Misalnya, sebuah ketaatan seringkali dipamerkan di sosial media. Ketahuilah oleh teman-teman semua, apakah kita posting memang sungguh-sungguh ingin menebar kebaikan? Ingin mengajak orang lain berbuat kebaikan? Cobalah kita telisik lebih dalam. Ketika postingan itu hanya niatnya untuk apa? Jika memposting sesuatu yang religius hanya untuk memamerkan kekayaan, ketaatan, dan hanya untuk mendapatkan gelar taat dan hijrah dari manusia, maka semua itu hanyalah sia-sia. Jika kita hanya mencari perhatian dari manusia, maka untuk itu tidak lebih dari seseorang yang gemar riya atau pamer, suka memamerkan ibadahnya, suka memamerkan hartanya. Teman-temanku semuanya, flexing atau pamer kekayaan menjadi salah satu konten yang cukup banyak dibuat para konten kreator media sosial akhir-akhir ini.
entah itu flexing mobil baru, rumah baru, hingga tumpukan uang. Lantas, bagaimana Islam memandang tren pamer kekayaan ini? Teman-temanku sekalian, memamerkan kekayaan termasuk dalam sikap riya. Dalam Islam, sebagai agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia, amat melarang pemeluknya untuk mendekati akhlak tercela, termasuk riya di dalamnya. Disadari atau tidak, sikap riya termasuk perbuatan syirik kecil yang dosanya amat besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apalagi jika sikap pamer ini diikuti dengan anggapan dirinya lebih mulia dari orang lain, sehingga meremehkan, menghina, serta merendahkan orang lain, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, baik dengan perbuatan maupun dengan tulisan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bihasbi ri'in minasyarri ayyakhira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim 2564, Bahjatu Qulubi Abrar halaman 195. Begitu buruknya sikap riya ini, bahkan dapat membatalkan dan menghapus pahala amal soleh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal 'adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusianya, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Umpamanya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Karena itulah teman-teman semua, jauhilah selalu bersikap pamer atau riya, sebab harta yang kita banggakan di dunia tidak akan membawa kepada kebaikan jika hanya dipertontonkan kepada orang lain. Akan lebih baik jika harta tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan tanpa perlu diketahui oleh orang lain dengan maksud membanggakan diri. Teman-temanku sekalian, saya akan mengambil sebuah studi kasus dari laman web dengan narasumber Bapak Sidik menjelaskan bahwasannya
konten-konten yang ada di YouTube, Instagram dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ekspektasi para audiens, para penonton terhadap si pemilik akun yang biasanya adalah selebritis atau selebgram. Para audiens tersebut yang bisa berupa pengikut atau pelanggan di kanal media si artis tentu memiliki bayangan tersendiri mengenai standar kemewahan si tokoh yang diikuti. Tentu saja teman-teman, standar tersebut yang berusaha untuk dipenuhi oleh seleb atau mikro seleb di media sosial. Oleh karena itu, konten-konten sejenis ini sangat merebak di berbagai media sekarang. Konten pamer saldo dan bagi-bagi duit yang diunggah menunjukkan adanya upaya memenuhi tuntutan, atensi, dan standar ekspektasi yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri, teman-teman. Dari kasus tersebut, kita tahu bahwasannya pamer harta kekayaan merupakan kebiasaan yang umum dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jangan sekali-kali menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Harta dan tahta takkan bertahan lama. Itu semua bagaikan ujian. Hanya saja kita sering lalai, tak melihat apa yang telah kita miliki. Sesungguhnya amanah serta ujian untuk kita. Teman-temanku sekalian, cukuplah Qarun yang Allah tenggelamkan karena kesombongannya, suka memamerkan harta yang dimilikinya. Jangan sampai di zaman ini sosial media menjadi ajang pamer harta. Ingatlah, semua yang kita miliki hanya sesaat, hanya sebentar. Ingat, hanya ada dua pilihan. Apakah harta itu yang akan pergi meninggalkan kita, ataukah kita yang akan pergi meninggalkan harta yang kita miliki? Sungguh teman-teman, harta-harta yang dimiliki tidak mampu menyogok malaikat untuk menghapus dosa kesombongan kita di dunia. Dan tidak ada satupun yang mampu membohongi Allah dengan apa yang kita kerjakan. Oleh karenanya, jadikanlah harta dan tahta yang dimiliki sebagai penolong kita dengan cara bersedekah atau menginfakkan sebagian harta yang dimiliki ketimbang pamer untuk mendapatkan gelar orang kaya. Na'udzubillah. Jauhkanlah perkara sombong, bahaya berperilaku riya atau pamer. Perilaku riya bukan tidak mendatangkan pada mudarat. Perilaku ini tentu saja bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam. Tentu saja ada bahaya-bahaya yang terjadi jika perilaku riya ini dilakukan oleh kita, khususnya sebagai seorang muslim. Na'udzubillah. Nah, ada beberapa teman-teman. Yang pertama, membatalkan amalan. Dengan berbuat riya, hal ini akan membatalkan amalan kita atau menghilangkan amalan-amalan kebaikan kita. Hal ini dikarenakan niat kita bukan dilakukan karena keikhlasan kepada Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, menyakiti hati orang lain, atau bahkan membuatnya menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Tentu saja, hal ini harus dijauhi agar amalan kita tetap terjaga keikhlasannya dan pahalanya tidak menguap begitu saja. Untuk berbuat kebaikan teman-teman dan melakukan hal kebaikan memang tidaklah mudah di zaman sekarang. Ada tantangan dan hambatan yang harus dilalui. Yang kedua, mendatangkan murka Allah bagi mereka yang riya. Tentunya mereka sebagaimana orang-orang yang sombong dan angkuh. Tentu Allah murka dan tidak menyukai orang-orang tersebut. Jangan sampai kita kehilangan rahmat dan kecintaan dari Allah hanya karena kita tidak benar-benar tulus dan ikhlas untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa rahmat dari Allah tentunya manusia akan kehilangan nikmat yang banyak. Nah,
dari berbagai hal tersebut tentunya ada solusi, teman-teman. Bagaimana cara kita menghindari perilaku ria atau pamer harta? Yang pertama, kita harus bermujahadah. Apa itu bermujahadah? Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Setiap kali kita ibadah, kita akan dihadiri oleh rasa ria, maka segera jauhkan keinginan tersebut dan hadirkanlah motivasi keakhiratan, ketauhidan, agar keinginan tersebut tidak hadir dalam ibadah kita. Jangan sampai riya tersebut hadir saat sebelum, saat ibadah atau setelahnya. Jauhilah rasa itu agar tidak sampai pada kemurkaan Allah, teman-teman. Na'udzubillah. Yang kedua, menghilangkan penyebab riya, menghilangkan akar penyebab riya, diantaranya menjauhi segala sanjungan. Kita serahkan dan kembalikan sanjungan tersebut hanya kepada Allah. Jangan biarkan sanjungan tersebut membuat kita sombong dan memamerkannya kepada orang lain. Jangan sampai tertipu dengan sanjungan, karena hal itu bisa membakar pahala kita, teman-teman. Na'udzubillah. Yang ketiga, perlu kita pahami, perlu kita maknai bahwa memahami tujuan hidup kita. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Allah sudah menetapkan kita hidup di dunia adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, dan hanya Allah yang paling berkuasa atas diri manusia. Untuk itu, tidak mungkin kita menyombongkan diri dan melakukan riya, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan hidup kita, teman-teman. Semoga dengan adanya trending kasus terkait dengan konten kreator, pemameran kekayaan dan lain sebagainya, menjadikan kita untuk mawas diri, menjadikan kita untuk hati-hati dalam bergaul, dalam melihat, menjadikan hati ini terus terasa lapang dan bersyukur kepada Allah. Jangan jadikan diri kalian penikmat sesuatu hal yang tidak patut untuk dibanggakan, teman-teman. Pamer harta ialah pamer kekayaan yang dimiliki. Tanpa kita sadari, seringkali memamerkan kekayaan itu baik di sosial media, lalu lupa bersedekah. Teman-teman semuanya, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, karena harta dan tahta tak akan bertahan lama, teman-teman. Kita harus ingat bahwasanya kisah Qarun sebagai pengingat kita ketika kita akan menyombongkan diri. Tidak ada yang lebih kaya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman semuanya. Semoga kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghilangkan penyebab riya dan memahami tujuan hidup kita. Demikian ceramah agama kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah dan hilaf serta dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman semua.